Julie membawa Sisi ke rumah pribadinya, walaupun sederhana tapi penjagaan di rumah Julie sangat ketat dan di setiap sudut ada CCTV. Julie memanggul tubuh mungil Sisi ke dalam kamarnya. Para pelayan merasa heran karena baru pertama kali tuan mereka membawa seorang wanita ke rumahnya. Julie menurunkan Sisi di atas tempat tidur, masuklah ke dalam, jangan coba garis bawah coba kabur karena itu sudah akan percuma. Sisi tidak menjawab, ia membuang muka. Namun Julie tidak mempermasalahkan itu, ia langsung keluar kamar dan tidak lupa mengunci kamarnya. Julie mengumpulkan para pelayan dan juga penjaga agar mereka tidak lengah dan jangan sampai calon nyonya mereka kabur dari rumah. Julie juga menyuruh koki untuk memasak makanan sehat untuk Sisi. Setelah itu Julie masuk ke ruang kerjanya. Julie adalah laki-laki sebatang kara, ia bisa hidup mewah dan memiliki rumah karena berkat Devan yang sudah mengangkat harkat derajat dirinya. Dulu Julie hanya seorang anak panti namun entah kenapa Devan membawa dirinya dan menyekolahkan dirinya, maka dari itu Julie selalu berusaha untuk menjadi orang yang berguna untuk Devan walaupun ia harus masuk ke dunia hitam. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi Sisi, walaupun anak kita sudah lahir pun aku tidak akan membiarkan kamu meninggalkan kita, kau hanya milikku, tidak ada yang boleh memilikimu, gumam Julie, aku akan membuatmu bisa menerimaku dan calon anak kita. Hanya ini yang bisa Julie lakukan walaupun agak kasar tapi kalau tidak begini pasti Sisi akan kabur dan membunuh calon anaknya, walaupun belum tentu Sisi hamil anak dirinya. Tapi Julie tidak akan menyi garis bawah nyiakan wanita yang sudah ia renggut kesuciannya, sebejat garis bawah bejatnya Julie ia tidak akan membuang wanita yang sudah ia ambil kesuciannya. Sedangkan di kamar Sisi sedang mencari celah agar bisa kabur dari kamar itu, sial kenapa aku tidak menemukan celah untuk bisa kabur, kesal Sisi, Julie sialan, kenapa aku harus masuk ke perangkapmu, teriak Sisi. Julie sadari tadi memperhatikan CCTV yang ada di kamar yang ditempati Sisi, sudah aku ancam pun kamu masih ingin pergi dariku, jangan mimpi, Julie tersenyum. Tok, 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 masuk, ucap Julie. Tuan makan malam sudah siap, ucap pelayan itu. Siapkan untuk nyonya kalian, biar aku yang bawa ke atas, ucap Julie. Pelayan itu pun langsung pamit dan menyiapkan apa yang diminta tuannya. Setelah siap Julie pun membawa nampan ke kamar Sisi. Ia melihat Sisi sedang duduk di lantai, bangunlah, ini sudah malam kamu harus makan, ucap Julie sambil menaruh nampan itu di atas meja. Sisi tidak menghiraukan omongan Julie, ia masih duduk, apa kau tidak dengar ucapanku? Tanya Julie, jangan membuatku marah, atau mau aku suapi? Sisi melirik ke arah Julie, lalu ia mengambil nampan yang berisi nasi itu, aku tidak sudi makan dari tanganmu. Sisi memakan makanannya, jujur saja ia sangat lapar karena hari ini ia belum makan. Julie tersenyum, makanlah yang banyak, karena marah itu membutuhkan tenaga, ucap Julie yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari Sisi. Jadilah wanita penurut agar aku tidak kasar kepadamu, Julie tersenyum, makanlah yang banyak, karena marah itu membutuhkan tenaga, ucap Julie yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari Sisi. Jadilah wanita penurut agar aku tidak kasar kepadamu. Hari demi hari kini Sisi sudah 1 bulan di rumah Julie, tidak ada perubahan di antara mereka. Sisi masih tidak ingin bicara sama Julie sebelum ia membebaskan dirinya, sampai kapan aku harus di sini terus, lama-lama aku bisa gila, ucap Sisi kepada dirinya sendiri. Klek, non ini malam siangnya, pelayan membawakan makan siang untuk Sisi. Sisi membuang muka, jika Nona tidak makan saya akan terancam dipecat. Jadi saya mohon Nona makan ya, pinta pelayan itu. Karena merasa kasihan Sisi pun menyuruh pelayan itu untuk menaruh makanannya, taruh saja di situ nanti saya makan, ucap Sisi. Pelayan masih berdiri di dekat pintu, ia harus memastikan kalau nonanya itu menghabiskan makanannya, saya akan menunggu Nona menghasilkan makannya. Sisi merasa jengah. Ia pun menghabiskan semua makan yang ada di atas nampan itu tanpa tersisa, sudah puas, ucap Sisi sambil meninggalkan nampan kosong. Kalau begitu saya pamit Nona, pelayan itu keluar dan mengunci kembali pintu kamar agar Sisi tidak kelaur kamar. Di kantor, mau sampai kapan lo akan mengurungnya? Tanya Devan. Sampai ia bisa menerima keadaan, kalau tidak begitu ia akan terus kabur dan membunuh darah dagingku, jawab Julie. Julie sudah menceritakan kepada kedua temannya soal Sisi. Julie juga meminta kepada kedua temannya agar tidak cerita kepada Bintang ataupun Della, karena kalau mereka tahu pasti mereka akan menyuruhnya untuk membebaskan Sisi.
Gue takut bini gue tahu, kalau lo sudah mengurung sahabat mereka, ucap David merasa khawatir. Maka dari itu jangan sampai mereka tahu, jawab Julie sambil melirik ke arah mereka. Gue gak mau ikut campur, jangan bawa garis bawah-bawah gue jika nanti mereka tahu tentang Sisi, ucap Devan. Ia takut jika sang istri tahu, bisa garis bawah bisa ia akan jadi macan betina. Gue gak akan melibatkan kalian karena ini masalah gue dan Sisi, coba saja jika Sisi mau menerima dan mau membesarkan anak gue juga tidak akan nekat seperti ini, lirih Julie sambil menunduk. Devan menepuk bahu Julie, yang sabar bro, mudah garis bawah mudahan Sisi bisa menerima lo. Gue ikut mendoakan lo sama Sisi semoga kalian bisa cepat berdamai. Terima kasih bro, balas Julie. Setelah pekerjaan selesai Julie langsung pulang ke rumahnya, ia berjalan ke arah ruangan kerjanya, dan langsung membuka CCTV. Ia ingin tahu apa saja yang dilakukan Sisi hari ini, mau sama Pi kapan kamu mencari celah untuk pergi dariku. Julie melihat Sisi yang masih berusaha mencari celah untuk pergi. Julie meninggalkan ruangan kerjanya lalu ia masuk ke dalam kamar Sisi. Ceklek, Julie membuka kamar Sisi. Ia melihat Sisi yang sedang berdiri di dekat jendela. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Julie. Tapi Sisi tidak bergeming, ia masih menatap ke arah luar jendela. Julie mendekat dan mencoba memeluk Sisi dari belakang. Biarkan aku begini dulu, ucap Julie sambil memeluk Sisi. Sisi terdiam, jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Ada apa dengan jantungku? Kenapa detaknya lebih cepat? Batin Sisi. Aku tidak akan mengurungmu lagi, asalkan kamu tidak berusaha untuk kabur dariku, ucap Julie. Sejauh manapun aku lari kamu pasti akan terus menemukanku. Julie memutarkan tubuh Sisi untuk melihat dirinya, maka belajarlah untuk bisa menerima dengan kenyataan. Kalau kamu bisa menerima semuanya akan aku kasih kebebasan, ucap Julie. Mari kita mulai semuanya dari awal, aku ingin membangun keluarga kecilku denganmu. Jangan harap, ucap Sisi sinis sambil mengibaskan tangan Julie dengan kasar. Kenapa kamu keras kepala sekali? Jika itu maumu jangan harap kamu mendapatkan kebebasan, ucap Julie, sambil meninggalkan Sisi di dalam kamar. Sisi terduduk lesu, aku harus bagaimana? Tidak mungkin aku harus hidup dengannya. Sisi menangis, ia menyesali dengan apa yang sudah terjadi kepadanya. Kenapa waktu itu ia harus minum alkohol dan mengapa bisa menghabiskan malam panjang dengan lelaki yang selama ini ia musuhi. Kediaman Devan. Bintang sedang ngobrol dengan Della karena hari ini Della main ke rumahnya. Della pun meminta berkonsultasi kepada Bintang tentang kehamilan. Oh iya, bagaimana kabar Sisi ya? Sudah lama aku tidak dapat kabar darinya, ucap Della tiba-tiba. Iya sama, Nonya pun sudah tidak aktif. Aku khawatir sama dia, takut terjadi apa garis bawah apa kepadanya, kata Bintang. Bintang sudah beberapa kali menghubungi Sisi namun Nonya selalu tidak aktif padahal biasanya Sisi paling aktif di handphone. Kita doakan saja mudah garis bawah mudahan dia baik-baik saja, balas Della. Ia juga sama khawatir kepada Sisi. Bintang pun menganggukkan kepalanya. Bunda, panggil Kevin sambil lari ke arahnya. Iya sayang, ada apa? Jangan lari seperti itu. Bunda, kelinci kakak beranak, seru Kevin antusias. Benarkah? Tanya sang bunda. Iya bunda, ayo ikut kakak. Kevin membawa sang bunda untuk melihat kelincinya yang sudah melahirkan. Lihat tuh bunda, anaknya ada 2, tunjuk Kevin. Bunda geli sayang lihatnya, ucap Bintang yang merasa geli. Kenapa kamu tidak geli? Kevin hanya menyengir kuda. Sudah bunda mau masuk. Bunda geli. Bintang langsung masuk ke dalam lagi. Bu, di usia Kesia yang sudah mulai banyak ngoceh membuat Bintang senang. Aduh putrinya bunda sudah pintar ya, puji Bintang. Kesia tersenyum mendengar pujian sang bunda. Bin aku pamit pulang ya, sudah dijemput supir tuh, pamit Della. Iya hati garis bawah hati ya, ucap Bintang. Ia mengantarkan Della ke depan rumah sambil menggendong sang anak. Dadah cantik, tante pulang dulu ya, Della mencium Kesia, anak itu malah tersenyum. Dadah tante, hati garis bawah hati, balas Bintang dengan suara seperti anak kecil. Setelah Della pergi, Bintang pun masuk ke dalam rumah. Ia membawa Keisa ke halaman belakang. Kakak sudah biar mamang saja yang urus anak kelincinya, pinta Bintang karena Kevin yang masih asik dengan anak garis bawah anak kelinci yang baru lahir. Iya bunda, jawab Kevin. Ia pun langsung mencuci tangannya. Ayo kita tidur siang, ajak Bintang. Kevin pun mengikuti langkah sang bunda untuk tidur siang.
Bintang membaringkan Keisa di tengah-tengah dan Kevin di samping Keisa. Bintang menceritakan dongeng sebelum Kevin tidur siang. Setelah selesai Bintang melihat kedua anaknya sudah tidur. Melihat Kevin yang tidur sambil memeluk Keisa membuat hati Bintang haru. Bintang mengambil handphonenya dan mengambil gambar kedua anaknya. Indah sekali bukan? Bintang membuat story di status aplikasi chatnya.